Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ma Ihsan. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya bernama Al-Haris bin Hazan bin Bujair bin Sya'sya'ah Al-Hilaliyah, sedangkan ibunya bernama Hindun binti Auf binti Juhair binti Al-Haris binti Hamathah binti Himyar. Dia adalah bibi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maimunah memiliki saudara-saudara perempuan sekandung dan seibu yang bersuamikan orang-orang besar pada masa itu. Karena itu ibunya dikenal sebagai wanita tua yang paling mulia di muka bumi karena menantunya. Saudara perempuan Maimunah yang sekandung adalah Ummu Fadl, namanya Lubabah Al-Kubra, dinikahi oleh Al-Abbas radhiyallahu anhu. Lubabah Al-Syugro yang kedua dinikahi oleh Al-Walid bin Mughirah. Dia adalah ibunda Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah Asma binti Al-Haris, dinikahi oleh Ubay bin Khalaf. Yang keempat Gharrah binti Al-Haris, dinikahi oleh Ziyad bin Abdullah bin Malik Al-Hilal. Sementara yang saudara perempuannya yang seibu adalah Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah Al-Amriyah, Ummul Mukminin istri Rasulullah. Yang kedua Asma binti Umais istri Ja'far bin Abdul Muttalib. Kemudian setelah Ja'far wafat, Abu Bakar Asy-Syiddiq menikahinya. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, Ali bin Abi Thalib menikahinya. Yang ketiga adalah Salma binti Umais istri Hamzah binti Abdul Muttalib. Kemudian ketika Hamzah wafat dinikahi oleh Syaddad bin Usama bin Al-Had Al-Laythi. Dan yang keempat adalah Salamah binti Umais istri Abdullah bin Ka'ab bin Munabbi Al-Khathar. Dari penjelasan ini tampak bahwa Maimunah lahir dan tumbuh dari keluarga terpandang dan terhormat di masyarakatnya. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Maimunah telah menikah dengan Mas'ud bin Amr As-Saqafi sebelum datangnya Islam. Kemudian mereka bercerai. Setelah itu dia dinikahi oleh Abu Ruhum bin Abdul Aziz Al-Amir. Namun sang suami wafat saat dia berusia 26 tahun. Disepakati oleh ahli syirah bahwa pernikahan Maimunah dengan Rasulullah terjadi pada peristiwa Umrah Qadha, yaitu pada tahun 7 Hijriah. Umrah ini dikatakan sebagai Umrah Qadha karena sebagai ganti atau qadha pada umrah setahun sebelumnya yang tertunda menyusul perjanjian Hudaybiyah, atau juga sebagai perwujudan perjanjian Hudaybiyah setahun sebelumnya. Sebagaimana tercatat dalam syirah, pada tahun sebelumnya 6 Hijriah, Rasulullah dan para sahabat berangkat untuk menunaikan umrah. Namun di sebuah tempat bernama Hudaybiyah mereka tertahan karena kaum kafir Quraisy tidak menerima kedatangan mereka walau sekedar melaksanakan ibadah umrah. Akhirnya disepakati perjanjian Hudaybiyah dengan beberapa butir kesepakatan. Di antaranya adalah bahwa Rasulullah dan para sahabatnya boleh melakukan umrah pada tahun berikutnya, tahun 7 Hijriah, dan hanya boleh menetap di Mekah selama 3 hari. Maka pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah dan para sahabatnya berangkat melakukan umrah dari Madinah menuju Mekah untuk melakukan umrah qadha. Bagaimana proses pernikahan tersebut terlaksana? Ada beberapa versi riwayat. Di antaranya adalah Maimunah menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam ayatnya, yang artinya, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhusuan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Setelah 3 hari berada di Mekah dan terlaksananya pernikahan dengan Maimunah sesuai isi perjanjian Hudaybiyah, penduduk Mekah hanya mengizinkan Rasulullah dan para sahabatnya berada di Mekah selama 3 hari. Maka tak lama kemudian datang 2 orang utusan dari suku Quraisy meminta beliau dan para sahabatnya untuk segera meninggalkan Mekah. Rasulullah telah meminta agar mereka memberikan waktu kepadanya sehingga dia dapat melakukan walimah atas perkawinannya dan menyediakan makanan untuk mereka juga. Namun penduduk Mekah yang kala itu masih membangkang tidak bersedia memberikan perpanjangan waktu menetap bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Maka sebagai komitmen atas perjanjiannya, Rasulullah dan para sahabatnya meninggalkan Mekah.
Dan di sebuah tempat bernama Syarif dekat Tanaim, kurang lebih 10 mil dari Mekah, Rasulullah melaksanakan walimah atas pernikahannya dengan Maimunah. Dan ternyata di Syarif itu pula nantinya Maimunah menghembuskan nafasnya yang terakhir kali. Setelah pernikahannya, Maimunah memasuki kehidupan rumah tangga Rasulullah dan tinggal di Madinah dengan segala suka dukanya. Namun yang jelas, impiannya untuk mendapatkan kemuliaan menjadi pendamping Rasulullah telah terwujud. Maimunah meriwayatkan beberapa hadis. Ada 76 hadis yang dia riwayatkan dari Nabi. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sebanyak 13 hadis. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tahun wafatnya. Namun Imam Nawawi dalam kitabnya Tahzib al-Asma dan Ibnu Hajar dalam Al-Isyabah bin Tamyiz Al-Isyabah fi Tamyiz Syahabah menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa dia wafat pada tahun 51 Hijriah sebelum wafatnya Aisyah dalam usia 80 tahun. Beliau dikuburkan di Syarif, di tempat dahulu dia melangsungkan pernikahan dengan Rasulullah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa dia meninggal di Mekah, akan tetapi dia berwasiat agar dikuburkan di Syarif. Kemudian para sahabat melaksanakan wasiatnya. Yang mensolatinya adalah Ibnu Abbas. Dia pula yang ikut membawa jenazahnya dan menurunkannya ke kubur bersama Abdurrahman bin Khalid bin Walid, Ubaidullah al-Khawlani, Yazid bin al-Asham. Saat membawanya, Ibnu Abbas berpesan, bersikap lembutlah karena dia adalah ibu kalian. Itulah kisah Ummul Mukminin binti Al-Haris. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.